banyak sabar aja. Ya. Banyak istighfar aja lah. Banyak istighfar. Kemarin tuh harus emosi, harus stres gitu ya, harus pintar-pintar aja nanganinnya. Ya. Pintar-pintar. Pintar-pintar ngembut emosi gitu. Cari mood. Karena kalau moodnya udah bener, insya Allah puasanya bener. Gitu. Amin. Ini kok pada salting katanya, ini teman-teman yang lain pada gemas dengan kegemoyan kalian berdua ini. Tambah gemas nonton nanti film Dear Imam. Nah tuh, 13 kalian Mei. jadi harus nonton film Dear Imam ya. Kalian udah, ini kan adaptasi novel, kalian udah baca novelnya belum sih? Aku dikit doang. Cuma awal-awal doang waktu ditawarin main film. Cuma nggak sampai selesai. Cuma beda jauh. Iya, kita buat sesuatu yang baru sih gitu. Karena kan kalau di novel memang Harisnya itu seorang dokter ya, Dokter ya, Harisnya SMA. Menikahi gadis SMA gitu. Cuman karena kita menyesuaikan dengan bukan dibilang zaman, tapi menyesuaikan dengan kondisi dan konteks si penulis maunya seperti apa sih gitu. Jadi dibuat ya YouTuber. Jadi YouTuber punya kisah cinta yang menarik gitu. Mereka mengabadikannya di YouTube gitu. Nanti sama-sama hijrah dua-duanya. Tuh. Oh, jadi kedua-duanya mengalami proses hijrah di dalam film ini gitu ya. Ini ada yang nanya nih, scene terbaik untuk Haris dan Alisa apa? Apa ya? Apa Mas Dul? Waktu hujan-hujanan, tapi ntar kalau diceritain spoiler. Ya pokoknya ada di teaser kayak kita lagi hujan-hujanan ya. Iya. Tapi kalau scene terbaik aku pas adegan menikah. Oh iya benar itu. Ya. Salah satunya. Jadi kayak kita kan syuting di Istana Bogor ya Mas Dul ya? Kebun Raya, maaf Kebun Raya. Terus jadi dari base camp ke set itu kita perlu naik golf car gitu, jadi mobil golf gitu. Terus dari jauh kan, kalau dari jauh tuh kayak udah kelihatan gitu setnya gitu, artnya dibikin kayak gimana, set pernikahan. Terus dari jauh kayak, kok kita kayak berasa beneran ya Mas. Udah pakai baju pernikahan dua-duanya, terus kayak dari jauh itu ada pada tamu datang gitu, kayak berasa nikah beneran gitu. Seru sih. Jadi ya gladi resik dulu lah. Oh, gladi resik. Deg-degannya artinya sama kayak mau nikah beneran ya waktu syuting pun. Gimana Mas Dul? Iya gitu, kayak nikah beneran jadinya. Kok kayak kamu grogi gitu sih? Enggak, aku masih awkward aja gitu. Awkward. Iya. Siap ya. Kan kalian sering ketemu, masih itu ya. Ya jarang aja live gini. Ini ada yang nanya nih, pengaruh film ini buat kalian apa sih? Kalau aku pribadi ya kan emang film ini film religi. Itu ada beberapa hal yang aku pelajari dari film ini gitu. Contoh ada satu dialog si Haris dengan Ustadz gitu. Waktu si Haris lagi susah gitu. Ini aku spoilerin dikit aja ya. Si Ustadz bilang belilah kesulitanmu dengan sedekah gitu. Itu hal yang baru aku pelajarin di film ini, dan ternyata emang benar gitu, ada ayatnya gitu. Kita bisa membeli kesulitan dengan sedekah. Banyak sih pelajaran-pelajaran. Jadi maksudnya syuting sekaligus belajar agama gitu. Jadi kayak sekolah. Setuju. Kalau buat Tisa gimana? Kalau buat nggak boleh oke. Ya, Tisa. Okay. Pas bagian Tisa boleh diulang nggak? Sorry. Nggak apa-apa. Jadi waktu kayak kita sebelum mulai tag gitu kan, kita ada reading bareng kan berdua. Terus pas reading tuh menemukan dialog-dialog yang kadang aku juga bingung nih. Gak ada nih di film lain seperti ini, kayak menjelaskan tema religi gitu, tapi dari sudut pandang yang lebih lengkap gitu.
apalagi kita mengangkat tokoh anak muda gitu. Jadi lebih apa ya, lebih beda pastinya dari yang lain gitu, dari Harisnya sendiri yang masih dalam proses mencari jati dirinya gitu, tapi berusaha mendekatkan diri ke dalam agama gitu. Makanya aku banyak nemuin pelajaran-pelajaran soal agama di sini. Juga kita mengangkat ceritanya benar-benar apa ya, dalam banget gitu, dari karakter Haris sama orang tuanya, dari karakter Alisa sama orang tuanya. Jadi menarik banget sih film Dear Imamku untuk ditonton gitu. Jadi ini benar-benar menunjukkan gak cuman dari religinya, tapi juga dari rasa kekeluargaan segala macam juga dapet ya. Bener kata Tisa, gado-gado banget kayaknya ini filmnya. Gado-gado banget. Jadi pengen gado-gado. Seperti cintaku kepadanya, gado-gado. Aduh, gemes banget. Aduh. Ini ada yang nanya lagi. Dul, ada adegan nangis gak? Banyak. Dul, banyak Kenapa banget. nanya Dul, nanya Tisa dong. Nangis. Sampai stres. Apalagi si Tisa, kalau di film kan kadang-kadang si cewek yang lebih banyak nangis ya kan. Aku banyak nangisnya. Banyakan Mas Dul sih. Banyak, aku sampai stres, gaduh, adegan nangis lagi. Aduh, itu kan mesti dibutuhkan penghayatan yang luar biasa kalau mau nangis gitu kan. Kadang-kadang mesti konsentrasi gitu. Tapi keren sih itu. Waktu itu aku nih hidupku udah happy, kok aku disuruh nangis-nangis lagi gitu. Itu maksudnya. Jadi sempat merasa kesusahan juga. Ya beberapa sih, bukan kesusahan, lebih ke pressure gitu ya. Kan kalau kita adegan nangis, kita butuh waktu beberapa menit gitu untuk menangis gitu. Dan sedangkan di lokasi itu banyak banget yang nunggu, ada dari sutradara, DOP, Astrada, pemain dan lain-lain. Jadi kalau kita gagal nangis itu merupakan suatu hal yang mengecewakan gitu ya. Tapi aku ngeliat sih, maksudnya sebagai lawan mainnya Kak Dul, asik. Dia bagus sih dalam pasangan sendiri. Bagus banget sih membawa perannya gitu, karena yang notabene-nya Mas Dul baru pertama kali, sorry ada musik apa tuh, suara apa tuh, baru pertama kali syuting, tapi pas adegan nangis tuh itu air matanya keluar deras banget tuh, kayak semuanya keluar gitu, kayak ini orang mendalami banget sih gitu. Salut keren. Basicnya melo gitu, bukan orangnya basicnya melo, jadi jadi gampang sih. Udah ayo. Kayak disentil gitu. Berbanding apa yang dipikirin tuh? Berbanding terbalik sama adegan marah ya. Adegan marah itu iya, bisa. Jadi aku ini kan orangnya nggak pernah sering banyak spell ya? Hah? Asik. Oh, oke. Aku orangnya nggak pernah lanjutin. dalam kehidupan nyata. Tanya dia orang-orang terdekat gue, itu orangnya nggak pernah marah gitu ya. Kalau ada sesuatu tuh pasti dipendam gitu, nggak pernah yang marah gitu. Dipendam. Waktu ada adegan marah ke Alisa, itu aku bingung. Aduh, aku kalau marah gimana? Akhirnya aku bingung sendiri. Banyak kalau marah gimana? Akhirnya ya lumayan. Harus jadi gitu kan, nggak susah konsen. Terus dialognya panjang, disuruh marah-marah, bingung aja gitu. Bingung. Tapi ya bisa bantuin nggak buat adegan marah-marahnya itu? Banyak gitu. Dia juga ngasih referensi dalam gestur, gerakan, misalkan kurang gini. Kita tuh lebih lagi, kadang dia suka ngasih lebih dapat ya gitu. Referensi ekspresi. Oke, ini ada yang nanya lagi. Buat Dul, karakter Haris itu sesuai gak sih dengan karakter asli keseharianmu atau beda jauh banget? Ya kalau di film Dear Imamku ini kan si Haris musisi ya. Si Haris ini kan anak band. Oh, nggak beda jauh sih sebenarnya. Nggak beda jauh jadinya. Jadi emang ada beberapa scene yang emang ya, aku bisa memerankannya dengan gampang karena emang keseharianku seperti itu. Ada lagi mungkin apa ya, selain band mungkin dia
suka sama hal yang berbau religius. Bukan alim loh ya. Bukan alim gitu, bukan alim. Dia suka sama hal yang berbau religius gitu. Itu mungkin ada kesamaan. Jadi waktu pakai baju koko itu ya udah nggak aneh lagi, karena emang aku suka sama hal-hal seperti itu. Aku kadang kalau misalkan lagi bulan Lebaran gitu ya, tahun lalu misalkan manggung, aku sering pakai baju koko atau baju batik. Jadi pas pakai baju koko gitu udah nggak aneh lagi gitu, udah nggak menyesuaikan apa, udah nggak canggung ya, udah nggak canggung gitu. Mungkin dua itu sih. Suka, bukan alim loh kalau si alim gitu. Kalau aku nggak alim, cuma suka sama hal yang berbau religius gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Kan ada adegan nikah, terus ini nih, banyak banget yang nanya dari tadi. Makanya aku mau nanya, sudah hafal belum doa malam pertama dulu? Lupa waktu syuting aku hafalin. Waktu syuting aku hafalin, kan harus dibaca kan. Harus dibaca. Jadi ada beberapa surat yang aku harus ngafalin gitu, kayak surat An-Nisa ayat 1. Terus doa malam pertamanya emang aku harus ngafalin gitu. Dia emang cuma lupa sekarang udah. Karena udah lupa. Ya ngapain aku baca doa malam pertama gitu. Coba tahu kan persiapan. Tadi nikahnya aja ada gladi bersihnya loh. Tapi waktu syuting hafal banget gitu. Nih, banyak banget yang nanya soal doa malam pertama ini. Hobi banget kalian kayaknya. Iya, karena emang penonton tuh sering bilang salah satu ya banyak ilmu yang aku dapetin di sini. Kayak aku baru tahu tuh kalau malam pertama tuh ada doanya. Gitu. Oh gitu ya Kak, aku baru tahu. Iya. Aku baru tahu juga. Iya, ntar kita praktekin kalau udah nikah ya. Udah ada rencana nikah aja ini. Amin, kita doain aja ini ya. Nih. Dari Mimin ada pertanyaan dari Mimin Film Dear Imamku. Scene paling susah untuk menjiwai bagian mana sih untuk kalian berdua? Aduh, Pak aku. Kalau aku ini Bisa kali ya deh. pas berantem sama, bukan berantem ya, tapi berargumen sama pendapat masing-masing gitu. Jadi pada saat kita nikah sih lebih tepatnya gitu ya, karena kan kalau pacaran sama nikah tuh beda banget ya, beda jauh kehidupannya. Nah, karena Haris sama Alisa masih kategorinya masih cukup muda gitu ya, jadi masih kenceng nih sama ego masing-masing gitu. Jadi mereka ada berantem gitu. Terus yang dimana aku sama Mas Dul kan alhamdulillah banget ya, jangan sampai ya. Sampai sekarang ini belum pernah berantem yang begitu dalam gitu, sampai teriak-teriak atau kayak bales-balesan gitu. Kamu kan nggak pernah gitu sama Mas Dul, alhamdulillah gitu di real life. Terus di adegan harus kayak gitu. Jadi menurut aku kayak aduh, ya harus latihan berapa kali nih Mas Dul? Kayak kita harus latihan sampai 10 kali untuk bisa benar-benar mateng gitu dialognya. Ya, gitu ya. Sama sih aku juga. Itu ada kalian latihan? Yang marah-marah itu karena itu ada kalian latihan. Itu ada kalian artinya latihan di luar scene atau di luar tempat syuting atau gimana tuh? Untuk ya di tempat base camp, di tempat tunggu. Aku ingat waktu itu malam-malam tuh. Malam-malam seperti ini. Sampai aku mabuk dialog waktu itu. Jadi banyak mabuk dialog. Jangan. Iya. Untungnya ada tempat bersandar gitu. Siapa tembok? Iya, ya bantal maksudnya. Ya ampun, kalian gemes banget. Aku gak kuat. Siapa bersandar? Kita overload kalian. Seperti ini kayak gini-gini sandarannya. Iya, kayak gitu. Kalian kalau di real life juga emang segemes ini ya, artinya ya, nggak cuma di film doang. Gemes banget lihat kalian, ampun deh. Iya, tadi, alhamdulillah. Ya, banyak orang lokasi itu yang aduh bucin gitu. Tapi kalian gak malu-malu ya, artinya di lokasi. Enggak lah, ngapain gitu. Enggak jaim ya. Bucinnya masih batas dalam wajar, batas wajar gitu. Bukan yang kayak emang benar-benar gimana gitu. Karena kan kita juga tahu. Iya, misalkan waktu itu ada momen
Enif tuh berapa bulan aku lupa, aku bawa bunga gitu sampai nunduk itu di depan penonton lagi di depan para cast gitu. Ada aduh bucin gitu. Aduh. Gitu deh. Apain kok tiba-tiba tanya skuter listrik? Enggak, ini dulu ya, bentar ya. Tanya skuter listrik nanti aja. Ada tawaran film lagi enggak untuk Tisa sama Dul? Ada. Apa tuh, Tis? Tungguin ya. Belum mau kasih bocoran dikit gitu. Mudah-mudahan kalau misalnya banyak peminatnya Dear Imam ada 2. Waduh, tuh. Makanya segera ditonton film Dear Imamku. Biar ada Dear Imamku season 2. Apa? Dul, ada tawaran film apa lagi? Masih nanti lah, aku masih pengen apa ya, aku kan sebenarnya passionnya kan di musik. Semenjak kemarin syuting kan musiknya kayak agak kosong gitu, pengen diisi dulu musik beberapa single baru oke, ayo kita main film lagi gitu. Tapi kalau hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa direncanain juga sih ya, kita yang merencana, Tuhan yang menghendaki kan. Kalau Tuhan terhendaki aku main film lagi asik. Bener ya? Ini religius ini ya Dul kayaknya. Enggak, karena aku udah bilang aku suka hal yang berbau religius sama kayak Haris gitu. Kayak contohnya film dari Imam, kok aja nggak pernah kepikiran gitu bisa, alhamdulillah posterku ada di bioskop, alhamdulillah gitu. Soalnya kan dari dulu kan aku pengen jadi musisi. Tiba-tiba kehidupan ini menuntunku jadi aktor gitu. Ya bukannya gitu deh. Tiba-tiba kehidupan menontonku jadi pemain film gitu, alhamdulillah. Ini ada yang nanya nih, Dul, isi osnya enggak? Soundtrack. Iya, alhamdulillah. Dul isi soundtracknya ya? Soundtracknya juga laguku sama Pak Fadli yang berjudul Sang Pemuja gitu. Karena emang ceritanya nyambung juga. Alhamdulillah ada tempatnya laguku gitu. Ini ada yang nanya, Tisa gimana, ada upcoming musik project juga nggak? Nah tuh, apa kalian ada project bareng? Untuk musik nih ya? Untuk musik nanti doain aja gitu, mudah-mudahan cepatnya. Abis aku Cinta Fitri ya Dul ya? Duet. Hah? Apa? Ya, kamu Cinta Fitri sayang. Insya Allah duet. Aduh guys. Aku sampai ke gini. Kursi sendiri. Minus banget tadi. Mas Dul sinyalnya jelek. Tapi Tisa, ini Cinta Fitri 2 bulan ya syutingnya. Aku kalau lihat Instagram kamu. Iya benar. Sebenarnya udah tinggal 50 hari lagi sih. Sama aja. Oh iya benar. Kita udah hari ke-10. Sama sih. Udah hari ke-10. Jadi dikit lagi insya Allah kelar ya. Abis lebaran Juni. Abis itu baru deh ya sama Dul bikin musik bareng. Amin. Mas Dul, sinyalnya jelek. Iya sebenarnya udah ada tabungan lagu ya Mas Dul ya? Halo? Udah ada tabungan, tinggal rilis. Udah berapa kemarin, tabungannya? Banyak. Kemarin kita sempat buat gitu, buat iseng-iseng nulis. Kalian pacarannya produktif sekali ya, nulis lagu. Iya dong. Main film, nulis lagu. Apalagi nih? Gitu. Gimana sih kok kalian bisa pacaran produktif kayak gitu? Ya mungkin karena alhamdulillah biasanya kita berdua nih punya punya minat ke seni tuh punya ketertarikan terhadap dunia seni itu cukup besar gitu. Jadi kalau kita punya pacar yang malah menghambat kita, menjauhkan kita dari seni, itu malah bisa jadi gak bagus gitu ya. Jadi kalau kita punya pacar ya mungkin bisa juga, kalau punya pacar juga harus yang mendorong dia ke seni gitu. Seperti kalau dari Tisa sendiri gimana nih?
Dia sendiri gimana? Kalau aku sih tipe orang yang jalanin aja ya, maksudnya kayak ya kalau memang dikasihnya dapat pasangan yang mendukung aku ya alhamdulillah banget gitu kan, apalagi kita berangkat di bidang yang sama itu di kesenian, jadi kalau ngomong juga nyambung, kalau berdiskusi juga nyambung mengenai banyak hal, jadi enak aja gitu kalau bikin karya bareng gitu, kayak bikin lagu, bikin film tuh enak gitu, jadi nggak ada sesuatu beban yang kita punya, jadi jatuhnya jadi kayak produktif terus karena memang ya kita nyambung gitu dari banyak hal, alhamdulillah nyambung, jadi enak gitu kalau jadi kesana kayak produktif gitu pacarannya. Kenapa pada nyuruh aku munduran dikit? Terlalu zoom ya? Katanya kamu terlalu cantik katanya. Mas Jul, cantiknya kelewatan katanya gitu. Ikan goreng ikan hiu. Cakep. Bisa, I am nothing. Ya, cakep. Aja. Aduh. Pada bilang, aduh giginya pada kering katanya. Iya, 1 jam ya ternyata udah hampir 1 jam. Ini pada bilang bahagianya kalian yang gemes, mereka yang bahagia katanya. Oke. Ini aku aja deh dari pertanyaan aku ya. Ini kan sebentar lagi 2 minggu lagi kan lebaran nih ya. Gak kerasa lah 2 minggu lagi. Biasanya kalian ngapain sih kalau lebaran sama keluarga? Ada yang disiapin nggak secara khusus gitu atau yang dinanti-nanti? Coba dulu. Kamu Bebas, boleh, bebas. Ya kalau kita sih emang 2 hari lebaran pertama emang mendedikasikan 1 hari itu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga gitu ya. Entah makan bareng atau mungkin ke bioskop bareng atau pokoknya nonton bareng ya. Sehari itu sama keluarga aja. Tapi ya karena pandemi jadi tahun ini nggak bisa rame-rame kayak dulu. Paling keluarga inti aja. Iya, nanti kita sih paling ya karena alhamdulillah di lebaran film kita ada ya, maksudnya bisa ditonton gitu. Paling nanti ya keluarga kita nobar ya kan, siapa tahu nanti keluarganya keluarga aku bisa nonton bareng gitu. Jadi nobar seru kan? Ya. Iya. Iya kan? Ini artinya rencana lebaran kalian nonton film bareng kalian ya? Ya. Tapi aku tipe orang yang malu sih kalau ngeliat muka sendiri di layar bioskop gitu, kayak jangan gitu, kayak malu. Oh gitu ya, ternyata Tisha malu ya. Kalau ngelihat muka sendiri di layar bioskop. Tanya aja Mas Jul tuh kalau terus jadi ada iya, dia malu banget. Gak mau nonton gitu. Ada yang nanya nih, premiernya gimana? Ada nobar bareng nggak sama penggemar? Ini sebelah saya kok kayak ketawa-tawa sendiri mulu. Kenapa kak? Coba gimana? Harusnya ada sih. Harusnya. Ada premier bareng nggak sama penggemar? Gitu. Ada, harusnya. Ada tuh katanya. Ada harusnya. Jadi buat penggemar yang gitu mau nonton. Ini nanya nobarnya di mana? Coba dijawab antara dulu sama Tisa. Di Epicentrum. Belum tahu. Premiernya di Epicentrum. Mas Jul belum tahu. Yang jelas di XX1 ya. Yang jelas di layarnya Sinema 21. Pokoknya follow aja info terupdate-nya di film_Dear Imamku, terus main picture official. Nah di situ tuh nanti ada info-info kita ada nobar gak gitu, karena kan kita juga masih dalam proses ini ya namanya SBB ya gitu. Nanti kan protokol kesehatannya pasti dijelasin nanti di Instagramnya main picture ya kan Kak Dul? Ya, aku tadi main nggak saya Epicentrum. Siapa yang nobar di situ? Film apa tuh? Film Wonder Woman. Nanti ditanyain lagi nih. Wow, daripada beli di Epicentrum nggak ada orang-orangnya. Pokoknya kata Mimin
film Dear Imamku. Tunggu update premier di sosial media film Dear Imamku ya, teman-teman sahabat Antara. Benar sekali. Oke deh, ini kan udah mau jam 5. Mungkin kalian mau ngabuburit sama keluarga, gitu ya. Oke, kita sudahi dulu perbincangan kita hari ini. Ada sepatah dua patah kata lagi yang mau disampaikan ke teman-teman sahabat Antara nih dari Tisa sama Dul. Mas Dul. Lihat bintang melalui teleskop. Jangan lupa nonton film Dear Imamku di bioskop. Yeah. Ini Dul emang sukanya gitu ya sekarang main pantun. Dia enggak dari dulu sih kayaknya dia suka main pantun. Oh gitu. Nilai bahasa Indonesianya tinggi kayaknya dulu di sekolah. Oh ya tinggi banget tuh. Masalah puisi tinggi banget lah. Asik gaya banget asik. Semuanya pada bilang sukses ya filmnya, sukses ya, semua. Oke. Kalau dari Tisa gimana nih? Kalau dari aku kalau dari Pantun juga dong. Hah? Pantun juga dong. Nggak mau. Pantun juga. Kalau dari aku, pokoknya kalian semua, aku harap jangan lupa menonton film Dear Imamku, karena di situ tuh banyak banget pelajaran dan hal-hal positif yang bisa kita ambil gitu, termasuk kalian-kalian semua yang sedang merencanakan pernikahan di usia muda seperti nggak jadi deh seperti kalian emang lagi merencanakan kamu kayak gitu masalah yang ngeledek seperti apa tuh. Pokoknya ya seperti itu. Kalian harus nonton dulu nih film Dear Imamku, karena di situ nanti banyak banget pegangan-pegangan tentang kehidupan, khususnya untuk generasi muda, ya kan? Lebaran di bioskop. Oke, makasih Tisa, makasih Dul udah nemenin aku selama hampir 1 jam, walaupun tadi sempat keputus-keputus, tapi obrolan kita sangat menyenangkan, apalagi melihat kalian dengan kegemasan kalian. Semoga kalian selalu bahagia, selalu seperti ini ya. Semoga gak ada berantem-berantem. Semoga amin ya semoga Allah, bener amin, nih ya yang di filmnya jadi kenyataan, nikah beneran. Amin. Karena tadi paling kencang. pada bilang Amin. sukses kalian. Makasih. Oke. Bye Tisa, bye Dul. Thank you ya udah gabung. Bye Tisa, sampai jumpa di WhatsApp. Bye Mas Dul. Dadah, assalamualaikum. Bye kakak. Thank you ya. Thank you semuanya. Bye. Bisa live duluan boleh? Oke. Itu dia tadi ngobrol-ngobrol bareng Tisa, bareng Dul Jailani. Jangan lupa nonton film Dear Imamku di bioskop terdekat tanggal 13 Mei 2021. Kan lumayan untuk mengisi waktu lebaran kalian, karena kan lebaran diminta di rumah aja, nggak boleh pulang kampung. Jadi jangan lupa nonton film Dear Imamku di bioskop terdekat. Dadah, sampai bertemu di Bincang Antara selanjutnya.